Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur saat hari ini kita ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Allah mengampuni. Kita buka Alkitab kita di dalam Imamat pasal yang kelima di ayat yang pertama. Imamat pasal yang kelima ayat yang pertama, firman Tuhan, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca keseluruhan perikop ini, Lembaga Alkitab menulis judulnya di sana adalah tentang korban penghapus dosa. Tentang korban penghapus dosa itu dimulai dari pasal yang keempat, lanjut sampai pasal yang kelima. Bagaimana Tuhan menjelaskan bahwa apa yang harus dilakukan ketika seseorang berdosa, korban apa, binatang apa yang bisa dikorbankan supaya apa? Dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Allah yang mengampuni. Mempersembahkan korban yang berbuat dosa atau berbuat salah terhadap orang lain dengan Tuhan. Ada hal yang harus dilakukan. Kalau kita baca seluruhan dari pasal ini, ketika seorang melakukan kesalahan di hadapan manusia, ketika seorang melakukan salah di hadapan Tuhan, harus ada korban dengan tujuan apa? Mengadakan pendamaian atas dosa mereka. Ketika seorang bersalah kepada rekannya, kepada keluarganya, kepada Tuhan, ada korban, ada binatang yang harus jadi korban dengan tujuan supaya menghapuskan setiap dosa mereka. Korban penghapus dosa dan korban penghapus salah memiliki hal yang sama, hampir sama, yaitu korban penghapus dosa berurusan dengan kuasa dosa, sedangkan korban penebus salah berurusan dengan kebiasaan dari dosa itu. Dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat di sana dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran atas hukum Allah. Kondisi manusia berdosa adalah kondisi yang terpisah dari Allah. Kondisi yang terpisah dari Allah membuat manusia hidup hanya oleh dan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika manusia diukur dari segi apapun di hadapan Allah, tidak ada yang benar di hadapan Allah. Manusia itu tidak ada satupun yang benar ketika diukur dari kacamatanya Allah. Sehingga Tuhan memberikan cara apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Di perikop ini kita bisa melihat pelanggaran atau kesalahan yang dimaksudkan di sini. Yang pertama yaitu menyembunyikan sesuatu yang diketahui ketika diminta bersaksi. Menyembunyikan sesuatu yang diketahui. Tadi sudah saya bacakan di ayat yang pertama. Dengan kata lain, dengan maksudnya adalah gini. Kesaksian ketika kita melihat, ketika ada seseorang yang melihat temannya atau melihat sahabatnya melakukan dosa, melakukan kejahatan, contohnya mencuri. Dia melihat temannya mencuri, tetapi ketika dia minta kesaksian, dia tidak menjelaskan, dia tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dari apa yang dia lihat. Berarti dia juga ikut bersalah. Dia juga ikut berdosa. Karena apa? Ketika kita tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya tentang apa yang kita lihat, sama dengan tidak memberikan kesaksian tentang perbuatan dosa orang lain, sama dengan membiarkan orang lain itu terus hidup dalam dosanya. Ketika ada orang yang meminta pertanyaan kepada kita, meminta keterangan tentang apa yang kita lihat, tentang apa yang dilakukan oleh sahabat, tentang apa yang kita lihat dilakukan oleh teman kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita menyembunyikannya, sama saja kita membiarkan dia tetap hidup dalam dosa. Amsal 28 ayat yang ke-13 secara katakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.
Yang berdosa itu bukan hanya teman kita, tetapi diri kita sendiri. Karena apa? Kita tidak menyatakan kebenarannya dengan apa yang kita lihat. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah setiap anak-anak Tuhan, ketika ada teman, ketika ada sahabat, ketika ada keluarga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang melakukan kejahatan dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, bagaimana kita bisa memberi pertanggungjawaban, bagaimana kita berkata jujur, supaya apa? Dengan tujuan, bukan karena kita membenci dia, tetapi supaya dia bisa bertobat, supaya dia kembali kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, dosa yang dimaksudkan di sini adalah mengucapkan sumpah teledor. Di ayat yang keempat di sana dikatakan, atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik. Sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Bersumpah sembarangan, asal bersumpah, sering kita pakai, aku sumpah, aku janji, aku bersumpah tidak melihatnya, aku bersumpah akan melakukannya, aku bersumpah akan seperti ini. Itu adalah sumpah sembarangan. Dan firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki. Kenapa? Setiap sumpah yang kita katakan, Tuhan inginkan adalah kita melakukannya. Tapi terkadang ada banyak anak-anak Tuhan yang sembarangan saja, dengan sembarangan dia bersumpah, aku sumpah nggak melihatnya, aku sumpah seperti ini, aku janji seperti ini. Tetapi sana firman Tuhan, siapa yang bersumpah dengan teledor, dengan sembarangan, dia bersalah di hadapan Tuhan. Dan mungkin kita juga berkata, Tuhan aku bersumpah, aku janji Tuhan, aku akan setia kepada Tuhan. Tetapi kita tidak melakukannya. Firman Tuhan mengatakan kita bersalah, kita berdosa. Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai dengan ayat 5 bagian A. Sana katakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah perkataan di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Saya katakan bahwa jangan sampai perkataan kita, karena perbuatan kita, karena asal kita bersumpah membuat kita berdosa, asal kita berjanji, bernasar, tetapi kita tidak melakukannya. Tuhan kemau bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasarkan, apa yang kita sumpahkan, lakukan tepat seperti yang kita ucapkan. Selanjutnya yaitu berubah setia di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sana katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berubah setia. Setiap kehidupan kita, Tuhan menginginkan bahwa kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang disebut tidak setia kepada Tuhan adalah ketika kita memakai uang atau barang yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang dikatakan berubah setia di sini, yaitu ada ketika kita punya uang atau kita sudah berkeinginan, itu adalah milik Tuhan. Uang atau barang yang seharusnya kita serahkan kepada Tuhan, tetapi kita gunakan untuk diri kita sendiri. Kata firman Tuhan, itu berdosa. Berubah setia terhadap sesama, yaitu seseorang yang mengambil uang atau barang sesamanya, atau ia menyangka telah menemukan barang sesamanya dengan bersumpah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, kita boleh laksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Manusia berdosa tidak mungkin layak di hadapan Allah. Manusia yang berdosa tidak mungkin layak untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Sehingga Allah memberi cara bagaimana bangsa Israel. Allah memberi cara bagaimana bangsa Israel untuk bisa menghapus dosa mereka. Kalau firman Tuhan menjelaskan adalah korban penebus salah, mengaku dosa dan mempersembahkan korban.
yaitu mengaku dosa dan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam sana katakan, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu dari perkara itu, haruslah ia mengaku dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Yang perlu dilakukan adalah kesadaran mengakui dosa, bertobat dari segala perbuatan. Itu yang Tuhan kehendaki, kalau bangsa Israel bertobat dari hal yang selama ini mereka perbuat. Dan selanjutnya yang dilakukan adalah dengan memberikan korban penghapus dosa. Imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Ada darah yang ditumpahkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun kita tidak pernah luput dari namanya dosa. Semua kita pasti melakukan kesalahan. Menyembunyikan kesalahan orang lain, tidak berlaku jujur, tidak berlaku benar, bersumpah dengan sembarangan saja, kita tidak setia kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk bertobat. Bertobat di hadapan Tuhan, mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan meninggalkan semuanya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, di ayat yang ke-9, sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Firman Tuhan mengatakan Allah mengampuni. Kapan Allah mengampuni? Ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita minta ampun kepada Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Allah mengampuni kita, Allah mengasihi kita. Setiap anak-anak Tuhan yang datang dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap kehidupan kita. Mari segala kesalahan, segala dosa kita akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan berjanji Dia mengampuni. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu ada bersama dengan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan setiap kami supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kami meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kami melakukannya, biarlah kami boleh mengakuinya di hadapan Tuhan, meminta ampun di hadapan Tuhan, dan biarlah kami boleh meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang mengampuni setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga GPDS Sadar Magelang hidup dalam kasih, kiranya keluarga GPDS Sadar Magelang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin.